Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Atma Channel dimanapun berada, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Tidak ada alasan, tidak ada kewajiban bagi umat Islam di bulan Ramadan kecuali satu, menyempurnakan siangnya dengan berpuasa, kemudian menyempurnakan malamnya dengan qiyam, solat tahajud, solat tarawih, solat witir maupun tadarus membaca Al-Quran. Tidak ada pilihan lain bagi umat Islam kalau Ramadan datang kecuali menyempurnakan ini. Karena kalau umat Islam wabil khusus kita menyempurnakan siang dengan berpuasa, menyempurnakan malam dengan qiyam, maka insya Allah yang kita harapkan sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan atau man shoma Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang kita harapkan bahwa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Inilah motivasi, inilah penyemangat kita untuk terus beramal di bulan Ramadan. Membuat kita mesti memaksa diri untuk terus beramal. Dan inilah alasan kenapa tidak boleh seorang hamba sama kualitas ibadah di luar bulan Ramadan dengan amalan di bulan Ramadan. Kalau sama, maka sungguh kita termasuk orang yang merugi. Kenapa? Karena Allah sudah bantu kita untuk menyempurnakan Ramadan ini dengan amalan. Wasuffidatis syayatin, Allah memenjarakan setan-setan di bulan Ramadan. Artinya godaan setan, rayuan setan yang selama ini mungkin menghalangi kita beribadah kepada Allah, hari ini tidak ada lagi. Maka jangan heran kita lihat begitu bersemangat umat dalam beribadah, begitu semangat orang-orang yang 11 bulan tidak ada datang ke masjid, tapi dia datang ke masjid. Kenapa? Karena setan yang mengganggu dia sudah dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paksa-paksalah diri untuk beribadah. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, Ramadan bukan bulan memperbanyak pengeluaran. Dalam tanda kutip, pengeluaran untuk perut dan pengeluaran untuk fisik atau badan kita. Tapi Ramadan adalah bulan memperbanyak amalan. Boleh pengeluaran kita banyak di bulan Ramadan, hanya dua saja. Yang pertama untuk sedekah, yang kedua untuk memberi takjil atau membantu sesama, itu boleh. Tapi kebanyakan hari ini kita lihat pengeluaran umat Islam di bulan Ramadan rata-rata itu oleh pakaian ataupun makanan. Maka ini sungguh sangat disayangkan. Tidak ada beda menu makanan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Pada hakikatnya Ramadan itu mengajarkan kita bahwa kita mesti memahami bagaimana kondisi orang lain yang lebih sulit hidupnya dari kita. Artinya dengan makna meningkat kepedulian kita, meningkat kepekaan kita terhadap orang yang hidupnya mungkin lebih sulit, lebih susah dari kita. Begitu. Kemudian yang ketiga yang ingin kita sampaikan, waspadalah terhadap sabda Rasulullah SAW. Saya apabila mengingat hadis ini membuat saya takut dan sangat takut sekali. Apa kata Rasulullah SAW? Kam min shaim laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat balasan apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar. Maka hendaklah ini menjadi pertakut bagi orang yang berpuasa, pertakut bagi kita, pencemas rasa bagi kita, agar kita lebih
tinggi rasa ikhlas beribadah, agar kita lebih berhati-hati terhadap dosa-dosa, terhadap maksiat-maksiat, terhadap segala hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Coba bayangkan di akhirat kelak ketika kita membuka catatan amal Ramadan 1442 Hijri, 1443 Hijriah ini, ketika kita buka isinya hanya haus dan lapar. Kita sahur, kita puasa, kita sholat, kita berbuka, kita taraweh, kita witir, tapi tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Na'udzubillah. Ini yang menjadi hal yang mesti ditakutkan oleh umat Islam. Mudah-mudahan rasa harap kita agar menjadi orang yang bertakwa, rasa harap kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa, pemicu semangat untuk terus beribadah. Kemudian khawatir kita, cemas kita bahwa dosa kita, bahwa jangan-jangan nanti kita termasuk orang yang hanya menahan haus dan lapar tak dapat apa-apa. Ini menjadi peningkat rasa keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sempurnakan Ramadan kita dengan ketakwaan, dengan pengampunan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, jangan lupa perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai orang-orang yang suka memberi maaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Demikian sahabat Atma, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.